Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anakku semua? Pada kesempatan hari ini, di bulan suci Ramadan ini, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang kelanjutan materi sebelumnya, yaitu mengenai tentang pemantulan bunyi. Baik, apa yang antum ketahui mengenai tentang pemantulan bunyi? Ibu beri contoh, apabila kamu berteriak, kemudian menghadap bukit berdinding terjal, apa yang kamu dengar? Saat kamu mendengar suara petir, mungkin kamu juga akan mendengar suara susulan yang itu adalah gema suara aslinya. Suara susulan itu terjadi akibat adanya bunyi yang menumbuk dinding penumbuk, kemudian dipantulkan kembali oleh dinding itu. Tidak semua bunyi yang mengenai dinding pemantulan akan dipantulkan pula. Ada sebagian bunyi tersebut yang diserap dinding pemantul. Untuk lebih jelasnya mengenai tentang materi pemantulan bunyi, Ibu akan jelaskan dalam bentuk video berikut ini. Apakah bunyi dapat dipantulkan? Bagaimana membuktikannya? Ambil 2 tabung dari kertas karton. Letakkan sebuah stopwatch atau jam detik di salah satu ujung karton. Letakkan telingamu dekat ujung yang lain. Kamu akan mendengar jam detik itu ketika sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Seorang pendaki di salah satu puncak gunung meneriakkan kata-kata tertentu. Aneh, teriakan yang terdengar tidak 1 kali, tetapi 2-3 kali secara beruntun, kemudian melemah. Gejala apakah ini? Bunyi kedua yang didengar itu adalah gema. Gema merupakan bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asalnya terdengar lebih dahulu. Ada interval waktu antara terdengarnya bunyi asal dan bunyi pantul. Gema dapat dihasilkan dari pantulan bunyi oleh bangunan, bukit-bukit, dan karang yang cukup jauh. Adanya gema menunjukkan bahwa bunyi memang dipantulkan. Apakah yang dimaksud gaung atau kerdam? Gaung terjadi ketika sebagian bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi aslinya menjadi tidak jelas. Gaung juga dapat terjadi di dalam gedung-gedung. Ini sangat tidak menyenangkan. Gaung dapat dihilangkan dengan mengatur posisi dinding ruang sedemikian, sehingga bunyi pantul tiba dalam waktu lebih cepat, atau telinga masih mendengar sebagai satu bunyi. Jika bunyi pantul tiba kurang dari 35 meter sekon dari bunyi asli. Tabung bicara merupakan suatu tabung yang terbuat dari logam dengan ujung-ujungnya berbentuk corong. Tabung ini banyak dipakai di kapal-kapal laut untuk mengatasi gangguan komunikasi akibat suara angin atau ombak. Seorang yang hendak menyampaikan pesan berbicara dari ujung yang satu dan orang lain mendengarkan pada ujung yang lain. Agar waspada, karena kita akan memasuki perairan rawan bajak laut. Stetoskop adalah sebuah alat yang digunakan dokter untuk memeriksa suara nafas dan detak jantung seseorang. Alat ini terdiri dari suatu selang yang ujungnya berbentuk corong. Selang ini dihubungkan dengan 2 selang lain yang menuju telinga dokter. Ketika dokter menyentuhkan corong pada dada seseorang,
bunyi detak jantung dan nafas akan merambat ke dalam selang dan setelah melalui proses pemantulan, seperti pada tabung bicara. Dokter dapat mendengar dengan jelas detak jantung dan nafas sang pasien. Gelombang bunyi yang menemukan suatu penghalang bila dipantulkan, bunyi akan dipantulkan sesuai sudut yang sama dengan sudut datangnya bunyi. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, ibu punya gelombang bunyi yang arahnya seperti digambar. Dengan sudut tertentu terhadap tegak lurus, sudutnya selalu dihitung 30 derajat dari bidang pantul yang warna kuning ini adalah bidang pantul. Dia akan dipantulkan dengan sudut yang sama. Jadi, kalau datangnya 30 derajat, sudutnya pastinya juga 30 derajat. Nah, rumus yang digunakan akan sama dengan rumus sebelumnya. Dan yang diperlukan itu adalah yang poin penting, sketsa jalannya pemantulan bunyi. Nah, nanti ibu akan contohkan kenapa sketsa ini sangat penting. Di sini kita lihat rumus lamanya, F sama dengan N per T, V sama dengan lambda kali F, dan untuk mencari jarak yaitu S sama dengan V kali T. Nah, kemudian di dalam pemantulan bunyi ada dua istilah, yaitu gaung dan gema. Kalau gaung itu sebagian dan hampir hanya terdengar bersamaan dengan bunyi asli, biasanya menyebabkan bunyi asli menjadi tidak jelas. Untuk mengatasi gaung, biasanya dinding dipasang alat peredam seperti wol, kapas, karton, busa, atau karet. Contohnya, kalau di studio rekaman pasti ada peredamnya. Nggak mungkin kalau nggak ada peredamnya, karena untuk menghindari gaung. Nah, ada juga gema. Ini yaitu terdengar bunyi setelah bunyi aslinya diucapkan. Biasanya nih bermanfaat. Ada dua manfaatnya. Yang paling sering dipakai yaitu sonar, atau sonar itu disingkatan dari Sound Navigation and Ranging, atau bisa juga dimanfaatkan dalam teknologi USG. Contohnya, sonar dalam kapal bisa mendeteksi beberapa dalam si laut. Kalau USG biasanya dipakai untuk melihat keadaan bayi di dalam perut. Misalnya, usus kita ada yang luka atau tidak. Nah, untuk melihat itu, kita bisa menggunakan USG juga. Nah, ini soal yang pertama. Biasanya soal-soal yang standar seperti ini sering sekali muncul di ulangan. Jadi, pantulan getaran yang dipantulkan yang dipancarkan osilator di dasar sebuah kapal, tentunya pemancaran ditaruh di bawah kapal gitu ya. Diterima kembali setelah 4,2 detik. Ini pentingnya diterima kembali setelah 4,2 detik. Berarti kalau misalnya arahnya seperti ini pertama kali, suaranya ada gitu ya, tung, dia jalan ke bawah, kemudian dipantulkan balik lagi ke atas, terus kedengaran lagi tung. Nah, itu jalan yang pertama. Dan jalan yang kedua itu total waktunya 4,2 detik. Nah, di sini kita lihat T1 kalau ditotal dengan T2 itu hasilnya adalah 4,2 detik. Nah, ini yang paling penting di sini. Nah, sekarang yang ditanya yaitu adalah getaran atau kecepatan bunyi di dalam air laut. Nah, ini kita punya V-nya. V-nya yaitu 1350 m/s. Sedangkan yang ditanya berapa kedalaman laut. Nah, kalau kedalaman air laut yang kita hitung hanya sekali jalan ke bawah, sedangkan T-nya ini totalnya 4,2 detik. Karena jaraknya sama, maka waktu yang dibutuhkan bunyi untuk ke bawah dan juga untuk ke atas lagi pastilah sama. Nah, ini pasti sama nih, maka ini dapat disimpulkan T1-nya ini 2,1 detik. Sedangkan T2-nya yaitu sama 2,1 detik. Sehingga sekarang untuk menyelesaikan soalnya sangat mudah. Tinggal S sama dengan V kali T. S sama dengan 1350 dikali 2,1 T-nya. Nah, hasilnya 2835.
Jadi 2,1-nya jangan dimasukkan 4,2 nih. Nah, ini yang berbahaya, hati-hati nih. Biasanya soalnya bunyi pantul terdengar 4,2 detik setelah bunyi asli atau diterima kembali setelah 4,2 detik setelah bunyi aslinya berbunyi. Nah, sekarang kita lihat soal yang kedua. Ijup berdiri 80 meter dari sebuah tebing. Jadi di sini ada Ijuk berdiri 80 meter dari tebing. Nah, nih jaraknya 80 meter. Nah, dia berteriak nih, misalnya halo. Nah, maka yang akan mendengarkan gema ya dari teriakannya yaitu 0,4 sekon setelahnya. Jadi setelah si Ijup teriak 0,4 detik setelahnya, dia mendengarkan teriakan yang sama. Jadi bunyinya ini berjalan dari sini. T1 kemudian berbunyinya balik lagi di mana T1 sama dengan T2. Di mana ini sama dengan 0,2 detik lah. Kok bukan 0,4 sekon, Bu? Kenapa bisa seperti itu? Seperti penjelasan sebelumnya, karena 0,4 ini adalah waktu dari berbicara sampai dia mendengarkan lagi. Berarti kita dapat nih ya, sekarang kita punya jaraknya. Berarti tinggal cari kecepatannya. Berarti gampang sekali. S sama dengan V kali T. 80 sama dengan V kali yang dicari 0,2 berarti 1/5. Nah, sekarang V sama dengan 400 M per S jawabannya. Gampang sekali kan? Sangat mudah. Nah, kita coba soal nomor 3. Sebuah senjata ditembakkan di antara dua buah tebing. Nah, biasanya kalau kita sudah ketemu dengan soal-soal yang mulai sulit tentang pemantulan bunyi, salah satunya adalah ketemu soal tentang dua buah tebing, kita harus lebih teliti. Nah, di sini ada sebuah senjata ditembakkan di antara dua buah tebing. Jadi Ibu bikin dulu nih tebingnya nih. Ada dua buah tebing, kemudian juga ada senjata. Nah, biasanya dia itu tidak selalu ada di tengah-tengah. Ya, di antara bukan berarti di tengah-tengah. Bisa juga di tengah-tengah tergantung dari karakteristik soalnya. Di sini Ibu gambar dulu pistolnya. Nah, kemudian kita lihat di situ ada dua buah jarak pertama dan jarak kedua, dan yang tidak diketahui adalah jarak kedua tebing tersebut. Bunyi pantul terdengar 1 detik dan 1,5 detik setelah senjata ditembakkan. Berarti ada dua bunyi pantul. Kenapa ada dua bunyi pantul? Karena ada dua tebing, maka ada dua bunyi pantul. Yang pertama adalah yang jalannya ke sini dan ke sini. Kemudian ini yang pertama, bunyi pantul yang pertama. Bunyi pantul yang kedua itu yang jalannya lebih jauh. Nah, dor gitu ya. Dia kedengaran lagi dor. Itu bunyi yang kedua. Dan ternyata ada waktunya. Bunyi pantul yang pertama itu terdengar 1 detik setelah didor, dan 1 detik kemudian terdengar. Berarti kita simpulkan ini 0,5 detik ini 0,5 detik kemudian. Bunyi pantul yang kedua itu kita bisa simpulkan karena dia 1,5 detik berarti ini 0,75 sekon untuk jalan ke tebing, dan waktu kembalinya juga sama 0,75 sekon. Nah, kita sekarang mau mencari berapa sih jarak tebingnya. Berarti ada di sini ada S1 ya dan S2. Nah, sekarang kita hitung dulu S1-nya. S1 sama dengan V kali T sama dengan 332 dikali 0,5. Hasilnya 166 meter. Nah, yang kedua, S2-nya V kali T sama dengan 332 dikali 0,75 dan hasilnya adalah 249 meter. Nah, setelah itu, maka jarak kedua tebing berarti tinggal kita tambah nih ya, jarak kedua tebingnya. Yaitu S1 ditambah dengan S2. Nah, 166 ditambah 249 hasilnya adalah, kita tambah ya, ditambah 166. Hasilnya adalah
415 meter. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Di soal ini ada sebuah tank menembak saat di antara dua buah bukit. Nah, di situ kita tidak dijelaskan apakah di tengah-tengah atau tidak, tapi dikasih tahu jaraknya yang pertama yaitu 70 meter dan jarak yang kedua yaitu 30 meter. Nah, di situ juga ada perbedaan waktu bunyi pantul tembakan pertama dan kedua yaitu 0,25 sekon. Nah, di sini yang diberitahu adalah perbedaan waktunya, sedangkan kalau di soal nomor 3 yang diketahui bunyi pantulnya detik keberapa dan keberapa, berarti agak beda ya. Oke, nah kita gambar dulu nih. Kita punya tebing, ada sebuah tank, misalnya di sini tanknya dia punya tembakan dari sini ke tebingnya. Yang ini di sini kita lihat jaraknya yaitu 30 meter. Sedangkan jarak dari sini ke sini ya itu adalah 70 meter. Nah, maka sisanya dia akan merambat dari sini ke sini dan berjalan lagi. Jadi dia memantulkan kembali. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat jarak ke dindingnya itu lebih jauh ya. Jarak dindingnya dia lebih jauh. Nah, di sini di soal itu dapat dikatakan bahwa perbedaan waktu bunyi pantul tembakan pertama dan kedua adalah 0,25 detik. Nah, di situ 0,25 detik. Nah, di situ kita lihat bahwa T kedua itu lebih besar dibandingkan dengan T yang pertama. Kenapa bisa seperti itu? Karena T kedua itu lebih terdengar lebih dahulu dibandingkan dengan T yang pertama. Jadi T2 dikurang dengan T1 sama dengan 0,25 sekon. Seperti itu. Jadi T2 di sini adalah waktu jalan dari bunyi dor sampai terdengar dor lagi. Maka 1 kali jalan ya itu sama aja dapat disimpulkan dengan setengah T2. Nah, yang ini juga sama setengah dari T1. Nah, setengah dari T1. Pasti ini kita yang ditanya di sini adalah cepat rambat bunyi pantul ketiga terdengar. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita tahu V-nya. Nah, kita tahu perbedaan T-nya, kita tahu jaraknya yang ditanya. Nah, V-nya ini justru kita pakai V-nya ini. Kenapa? Karena cepat rambat bunyi itu pasti sama. Ya, mau yang ke kanan maupun yang ke kiri. Nah, berarti kalau ketemu soal seperti ini, Ibu akan bilang V1 sama dengan V2. Nah, V1 itu kalau kita lihat, kita punya S1 per setengah kali T1 sama dengan S2 per setengah kali T2. Nah, S1-nya adalah 30 meter per T1 per 2 sama dengan S2-nya 70 meter per T2 per 2. Nah, setelah itu kita lihat hasilnya 60 per T1 sama dengan 140 per T2. Kemudian kalau kita lihat, kita bisa lanjutkan kali silang. Berarti sini 60 dikali T2 sama dengan 140 dikali T1. Nah, setelah itu kita masukkan T2 min T1 yang 0,25. Jadi T2 sama dengan 0,25 plus T1. Nah, 60 tanda kurung 0,25 plus T1 tutup kurung sama dengan 140 dikali T1. Kemudian kita kalikan 60 dikali 0,25 yaitu hasilnya 15 ditambah 60 kali T1, 60 kali T1 sama dengan 140 kali T1. 15 sama dengan 140 dikurang 60 yaitu 80 T1. T1 sama dengan 15 per 80. Kemudian kita bagi 5, hasilnya adalah 3 per 16 sekon. Tapi di sini yang ditanya adalah cepat rambat atau V-nya. Berarti tinggal kita masukin salah satunya ya. Berarti kita masukin yang V1-nya nih. Nah, pakai V1 sama dengan S1 per setengah kali T1. Nah, sama dengan
30 per setengah dikali 3/16 sama dengan 30 per 3 per 32 sama dengan di sini 30 dikali 32 per 3. Nah, dibagi di sini hasilnya adalah 320 M/S. Dapat ya hasilnya. Nah, kemudian yang ditanyakan selanjutnya, kapan bunyi pantul terdengar ketiga? Nah, yang putih nih, dia lanjut jalan ke sini. Nah, terus dia kepantul lagi. Nah, terus terdengar lagi. Nih, kalau kita lihat, dia menempuh jarak. Di sini lihat 30 meter, kemudian 30 meter, 30 meter, 30 meter, 70 meter, 70 meter. Jadi jarak tempuhnya adalah 200 meter. Nah, coba kita lihat yang kuning ya. Nah, jika kita lihat yang kuning, ini dia juga berjalan ke sini, kemudian dia dipantulkan ke sini lagi, kemudian dia dipantulkan lagi. Ternyata dia menempuh jarak yang sama pula, yaitu sini 70, kemudian 30 dan 30. Jadi jarak yang ditempuh yaitu sama 200 meter juga. Maka untuk bunyi pantul ketiga itu adalah ketika kedua bunyi pantul ini sudah dipantulkan kembali dan kebetulan jaraknya sama ya, yaitu S-nya 200 meter, di mana S-nya adalah 200 meter. Sekarang kita mau cari T-nya nih, berapa kita punyanya. Nah, kita pakai rumus yang S sama dengan V kali T. S-nya yaitu 200 sama dengan 320 dikali T. T sama dengan 0,625 sekon. Jadi bunyi pantul ketiga terdengar setelah bunyi tembakan itu. Baik anak-anak, itu adalah tadi salah satu contoh-contoh soal tentang pemantulan bunyi. Selanjutnya, Ibu akan berikan tugas untuk antum melalui sebuah link dan mohon dikerjakan. Nah, Ibu catat linknya yaitu bit.ly /latihan pemantulan bunyi MFDS. Syukron, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.